Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, mahasiswa-mahasiswiku yang budiman. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas suatu materi yang sangat penting dalam mata kuliah manajemen operasional, yaitu manajemen distribusi dan transportasi. Oke, sebagai pendahuluan ya, kita bagi nanti pokok bahasan menjadi dua. Yang pertama manajemen distribusi dan nanti yang kedua manajemen transportasi. Yang pertama manajemen distribusi dulu ya. Jadi dalam suatu manajemen rantai pasokan ya atau supply chain management ini ada beberapa pihak yang terlibat dalam suatu penawaran produk ataupun jasa. Yang pertama ya supplier itu sendiri ya, pemasok. Kemudian ada kurir, kemudian ada manufakturer, distributor, dan sampai ke customer atau pelanggan. Jadi kenapa harus di manage atau dikelola distribusi atau penyaluran barang itu? Karena ketika dikelola dengan baik, maka biaya yang dikeluarkan bisa lebih efisien, kemudian waktu yang dibutuhkan juga bisa lebih cepat. Nah, beberapa teknologi ya yang mendukung dalam efisiensi operasional distribusi produk. Yang pertama ada barcode, ya ini sudah terbiasa ya. Kemudian ASRS, Automatic Storage and Retrieval System. Kemudian RFID, Radio Frequency Identification. Nah, saat ini untuk jaringan distribusi itu merupakan bagian integral yang tidak dipisahkan ya dari supply chain, dari rantai pasokan, karena memiliki peran strategis sebagai titik penyalur produk maupun informasi untuk mencapai nilai tambah ya, value added ya, nilai tambah. Kemudian ini kita gabungkan ya fungsi dasar dari manajemen distribusi dan transportasi ini pada dasarnya sama ya, yaitu untuk mengantarkan produk dari lokasi sampai tujuan gitu ya, dari tempat diproduksi sampai tempat di mana produk itu akan digunakan. Nah, pada prinsipnya fungsi pengantaran produk ini tujuannya untuk menciptakan pelayanan yang tinggi. Jadi kepuasan customer itu yang utama gitu ya. Selain kecepatan juga ada beberapa yang bisa diperhatikan, yaitu kesempurnaan barang. Terkadang cepat tapi barangnya ketika sampai rusak kayak gitu ya tidak puas nanti. Kita sering lihat ya kasus di TV gitu atau di TikTok gitu yang viral ya, banyak yang merekam bahwa dimana customer itu kurang puas terhadap barang yang dia beli secara online, kemudian melimpahkan kekesalannya ke kurir, padahal kurir tidak tahu apa-apa ya. Itu kan tanggung jawab penjual semestinya. Nah, kamu misalkan jadi customer ya jangan seperti itu ya. Itu sangat menyakitkan hati para kurir gitu. Jangan suuzon, nanti dikira
si kurirnya nakal atau gimana, enggak. Itu memang tanggung jawab penuh di penjual. Oke, untuk fungsi berikutnya yaitu dalam manajemen transportasi dan distribusi itu ada 2 aktivitas ya. Aktivitas fisik dan non fisik. Kalau fisik jelas ya menyimpan dan mengirim produk. Nah, yang non fisik itu pengolahan informasi dan pelayanan kepada pelanggan. Jadi informasi telah sampai di mana produknya, kemudian sudah dikirim atau belum, itu juga penting. Ini disebut aktivitas non fisik. Jadi kita tahu ya, nggak menunggu-nunggu kan, bisa dicek sekarang ya. Udah sampai mana, misalkan kamu dapat kiriman dari orang, nanti dilihat, oh ini udah sampai sini. Bahkan ada juga terkadang yang terlewat ya. Itu menjadi penting ya sebagai fungsi dasar distribusi dan transportasi. Nah, itu ya tadi yang utama. Kemudian ada fungsi yang lain. Yang pertama, melakukan segmentasi ya, atau memecah-mecah ya, memilah-milah dan menentukan target service level. Tingkat kepuasan itu kan ada yang sangat puas, ada yang cukup puas, dan sebagainya. Kemudian menentukan mode transportasi yang akan digunakan. Mau lewat jalur apa nih? Darat, laut, udara. Kemudian melakukan konsolidasi informasi dan pengiriman, melakukan penjadwalan dan penentuan rute pengiriman, pelayanan nilai tambah, menyimpan persediaan. Nah, yang tidak kalah penting yang ke-7 ini menangani pengembalian atau return. Misalkan ada refund gitu ya, kadang kalau yang jasa itu kan, misalkan jasa keuangan itu ketika mengirim uang tidak sampai atau error, itu kan refund. Harusnya ini berdasarkan pengalaman itu otomatis lah, sekarang udah zaman otomatisasi kok. Jangan sampai kalau kita nggak ngurus nanti nggak kembali. Itu kan kayak pengalaman dulu pernah kayak gitu, yang tidak harus mengurus dulu baru bisa di refund gitu kan. Seharusnya bisa diperbarui. Kemudian mode transportasi ya, ini ada beberapa pertimbangan ekonomis ketika kita akan memilih mode transportasi yang akan digunakan. Yang pertama yaitu dilihat dari jarak ya. Nanti ada volume, ada kepadatan, kemudian bentuk. Kita bahas jarak dulu ya. Yang perlu diperhatikan ya, pertambahan jarak akan berakibat bertambahnya biaya, jelas ya. Terkadang ada yang tarifnya per kilometer ya gitu kan. Nah, ini kalau di dalam kurva nanti digambarkan seperti ini ya. Ini ya, semakin naik ya jaraknya, naik biayanya ya naik. Ini bentuk kurvanya dari kiri bawah ke kanan atas. Kemudian volume dan berat, ini juga mempengaruhi biaya ya. Jadi semakin berat barang maka biaya persatuan juga akan cenderung lebih murah gitu. Semakin besar volume barang maka biaya akan semakin mahal gitu. Jadi kalau lihat per volume, nah nanti maka kurvanya akan bergeser ke kanan bawah ya, dari kiri atas ini. Ini kalau melihat dari segi berat atau volume. Selanjutnya yang terakhir ini untuk pertimbangan ekonomis dalam memilih mode transportasi, yaitu tingkat kepadatan dan kemudahan bentuk ya. Jadi semakin mudah dalam penyusunan barang atau produk, maka akan memaksimalkan penggunaan kapasitas.
Kalau biaya ya kayak gini ya, kurva biayanya kita lihat di variabel y-nya ya yang terikat. Yang vertikal ini kan biaya cost, kemudian desin T atau kepadatannya ini ya, jadi semakin padat ya semakin turun ini berat. Jadi kurvanya dari kiri atas ke kanan bawah. Oke, itu untuk moda transportasi yang bisa dipilih, ada beberapa pertimbangan. Kemudian untuk metode ya, beda ya mode sama metode. Kalau metode ini nanti kaitannya ya kamu harus hitung dulu nih mana yang lebih efisien gitu. Jadi ada beberapa ya, ada 5. Yang pertama sampai 3 itu metode solusi layak awal ya, yaitu Northwest Center ya, barat laut, kemudian least cost ya, biaya terendah, kemudian Vogel. Kemudian yang solusi optimum ada 2, yaitu metode stepping stone dan modified distribution. Ini tidak akan saya jelaskan ya, tapi nanti kamu cari tahu sendiri aja buat tugas. Jadi tugasnya ya kamu cukup menjelaskan saja, nggak perlu kasih contoh lah. Kalau kasih contoh kepanjangan itu, karena harus ada rumus, kemudian ada perhitungan dan penyelesaiannya bagaimana. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya, semoga bermanfaat dan saya doakan semoga jadi orang sukses semua. Saya akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.